Senja merona, mentari pun meredup. Bintang gemintang menyapa malam, selimuti letih penghuni negeri. Sepenggal kisah menjadi cerita. Gunung menjulang, gugusan pulau membiru. Hamparan pasir putih menjadi saksi bisu. Semangat juang anak negeri. Lembah menghijau, tebing gunung menghuni. Gelombang laut silih berganti menerpa karang dan kokoh. Bait-bait semesta merayu dan memecahkan pikiranku. Suguhannya tak sanggup dilukiskan dengan kata-kata. Membisu namun menyimpan sejuta makna. Daerah yang dulunya dikelilingi hutan belukar dan letaknya pun jauh dari ibu kota provinsi. Namanya dikenal dunia dan menjadi surganya bagi pemburu rupiah. Selain memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, negeri ini juga ternyata mengoleksi sejuta pesona alam yang sangat mengagumkan. Selamat datang di Kabupaten Halmahera Tengah. Halmahera Tengah merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Letak astronomisnya berada di antara 15 derajat lintang selatan dan 45 derajat lintang utara. Kabupaten Halmahera Tengah berdiri tahun 1968, namun pembentukan administrasinya baru terlaksana pada tahun 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sekitar 8.590,44 km persegi yang terdiri dari 6.104,65 km persegi atau 73%-nya adalah luas lautan dan 2.276,86 km persegi atau 27%-nya adalah luas daratan. Secara geografis, tepatnya sebelah timur Kabupaten Halmahera Tengah berbatasan dengan Samudra Pasifik Republik Palau. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 61 desa dengan jumlah penduduk sekitar 92.898 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah setiap tahun mengalami peningkatan signifikan karena migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Hadirnya PT IWIP sebagai proyek strategis nasional sesuai Perpres 109 tahun 2020 menjadi magnet bagi para pemburu rupiah datang ke Halmahera Tengah. Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, Kabupaten Halmahera Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dengan produk utamanya yaitu nikel, pertanian, dan perikanan. Berdasarkan data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, realisasi investasi Kabupaten Halmahera Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Halmahera Tengah berada di peringkat ketiga nasional dengan realisasi investasi sebesar 29 triliun rupiah. Pada tahun 2022, Halmahera Tengah berada di posisi kedua se-Indonesia dengan besaran investasi berjumlah 54 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2023, target realisasi investasi Halmahera Tengah yaitu sebesar 58 triliun rupiah. Ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah berada di Kota Weda. Selain tempat jasa dan perekonomian,
Kota Weda juga berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan. Sebanyak 2.261 aparatur sipil negara yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD bekerja dengan visi Halmahera Tengah maju, sejahtera berlandaskan falsafah Fagogoro. Falsafah Fagogoro yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu ngaku rasai, budi bahasa, sopan rehormat, tatremimoi yang artinya mengaku bersaudara, ingat kebaikan, dan takut dengan malu adalah pedoman hidup warisan leluhur Gamrange. Filosofi hidup ini mampu menjahit serta mengintegrasikan hubungan sosial kemasyarakatan Kabupaten Halmahera Tengah yang heterogen. Kabupaten Halmahera Tengah didiami beberapa suku besar di Indonesia, di antaranya suku Jawa, Makassar, Ambon, Gorontalo, dan Manado. Mereka berbaur dan berdampingan hidup dengan masyarakat pribumi. Keberagaman etnis, suku, dan budaya bukan sebagai penyekat interaksi. Berdasarkan catatan sejarah, Kabupaten Halmahera Tengah dijuluki Negeri Gamrange yang meliputi wilayah Weda, Pulau Gebe, Patani, dan Maba adalah bagian teritorial Kesultanan Tidore. Pada fase kesultanan hingga masa kemerdekaan, negeri 37 pulau ini pernah melahirkan pahlawan nasional seperti Sultan Nuku dan Haji Salahuddin bin Talabudin. Sektor unggulan Kabupaten Halmahera Tengah adalah perkebunan, pariwisata, industri, pertambangan, pemerintahan, air bersih, serta perikanan laut. Sedangkan subsektor unggulan Kabupaten Halmahera Tengah adalah industri kayu, wisata alam, wisata bahari, industri perikanan laut, serta pertambangan nikel. Sebanyak 9 sasaran pembangunan menjadi target indikator strategis Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023. Kesembilan sasaran pembangunan tersebut, yakni Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah berada di angka 12%. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, pejabat Kabupaten Halmahera Tengah, Insinyur Ikram Malan Sangaji, melakukan berbagai terobosan dan kebijakan pro-rakyat agar target angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 3% bisa tercapai. Pemerintah daerah fokus kepada kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan UMKM serta lingkungan. Dari aspek kemiskinan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Kuartal 3 2022 jumlah kemiskinan kita mencapai 12% atau setara dengan 6.793. Melalui program pengentasan kemiskinan, kita akan memperkuat integrasi antara berbagai sektor untuk mengendalikan dan memberantas kemiskinan. Pada Mei 2023 sudah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 12% menjadi 6% dan kami mentargetkan di bawah 5% tingkat kemiskinan. Berikutnya adalah kesehatan. Dampak dari pertambangan juga bisa mempengaruhi aspek kesehatan terhadap masyarakat. Kami ingin meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan. Artinya bahwa kesehatan itu tidak hanya boleh diselesaikan oleh pemerintah, tetapi harus secara bersama-sama dengan berbagai stakeholder dan juga masyarakat itu sendiri. Ada 2 penyakit yang menurut kami sangat dominan di Kabupaten Halmahera Tengah. Yang pertama adalah penyakit ISPA. Yang kedua adalah penyakit kulit. Kalau kita petakan distribusi atau penyebaran kedua penyakit yang tingkat prevalensinya sangat tinggi, maka tidak bisa kita mengejas bahwa ini adalah dampak dari industri pertambangan. Karena di wilayah Patani yang sama sekali tidak ada industri pertambangan juga sama. Prevalensi penyakitnya adalah ISPA dan
penyakit kulit. Kami saat ini untuk penanganan masalah kesehatan kita menjaga agar tidak berdampak langsung dari industrialisasi pertambangan. Sehingga kami sudah melakukan pembebasan mulai dari tingkat level puskesmas sampai dengan rumah sakit umum daerah untuk pembebasan biaya perawatan. Semua biaya perawatan masyarakat yang berKTP Halmahera Tengah itu di-cover oleh APBD. Kami juga memperkuat yang namanya home visit. Home visit ini adalah upaya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap setiap masyarakat yang tidak memiliki biaya, tidak memiliki minat dan jangkauannya jauh sehingga kita lakukan home visit. Saya sudah bekerja sama dengan PT IWIP untuk memberangkatkan 20 nakes dari Halmahera Tengah belajar tentang home visit di 3 provinsi di Cina. Hasilnya sudah kita lakukan home visit sekarang. Adalah masalah pendidikan. Kita petakan pendidikan di sini, tingkat partisipasi pendidikan itu masih rendah. Ini terlihat dari IPM kita yang masih rendah, masih di angka 166. Artinya bahwa IPM kita ini masih dipengaruhi oleh lamanya masyarakat bersekolah. Setelah kita petakan, kita lihat bahwa dampak utamanya dari tingkat partisipasi pendidikan adalah keterbatasan seragam siswa. Selain infrastruktur pendidikan yang masih kurang dan terdistribusi tidak merata. Kemudian peran guru terhadap pendidikan juga menurut kami perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang telah kita tingkatkan adalah memperkenalkan metode gasing, belajar matematika cepat dengan menghadirkan para trainer dari luar. Kalau daerah lain, kabupaten lain di Indonesia baru 1 tahap, Halmahera Tengah sudah melakukan secara 2 tahap. Sekarang ini Halmahera Tengah sudah memiliki 13 guru sebagai pengajar matematika cepat tingkat nasional. Nah, kami juga dalam beberapa waktu ke depan akan membuat lomba matematika cepat antar kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kemudian saat ini kami mulai mengaktifkan dan menyertakan masyarakat untuk anak-anak atau siswa-siswa SD itu ikut dalam kursus bahasa Inggris. Kami akan membangun yang namanya sekolah terpadu. Jadi sekolah terpadu ini mulai dari PAUD, SD, SMP, dan kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi karena kewenangan pendidikan SLTA itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, tetapi kami akan memadukan dalam satu kawasan, jadi ekosistem pendidikan itu akan kita kelola. PAUD, SD, SMP, dan SMA itu akan diberikan insentif yang berbeda dengan guru-guru lainnya. Kemudian siswa yang mulai masuk ke PAUD, SD, SMP, dan SMA itu juga akan kita seleksi. Sehingga kita ingin menghasilkan putra-putri terbaik Halmahera Tengah yang nantinya bisa mengikuti pendidikan, berkesempatan dan berpeluang mengikuti pendidikan di universitas-universitas terbaik di Indonesia. Bahkan kami berkeinginan akan mendapatkan beasiswa, baik melalui LPDP atau beasiswa yang kita kerjasamakan dengan industrialisasi tambangan di Kabupaten Halmahera Tengah. UMKM ini yang kita support adalah UMKM di pertanian dan UMKM perikanan serta UMKM yang sifatnya retail. Untuk UMKM perikanan, saya sudah menghitung kapasitas produksi untuk produksi ikan. Kita masih kekurangan suplai itu 4.000 ton, 4,5 ton yang harus kita siapkan. Sebenarnya dari jumlah pertambahan penduduk dan karyawan yang bekerja di perusahaan pertambangan itu sebetulnya perikanan dan pertanian itu memiliki
peluang untuk pasar. Nah, sekarang kita mengaktifkan BUMDes kelompok usaha bersama perikanan. Semua produk perikanan yang dihasilkan kita split, kita bagi dua. Yang satu untuk masuk ke pasar lokal dan satu masuk pada industri pertambangan untuk konsumsi. Ini juga terkait dengan kita mengembangkan yang namanya lahan tani desa. Tahun 2022 kami hitung existing lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 81 hektar. Kita sudah kembangkan sampai dengan periode Oktober mencapai 112 hektar. 112 hektar per periode Maret sampai dengan 5 Oktober 2023 produksinya mencapai di atas 10.000 ton. 10.000 ton ini terdiri dari singkong, ubi jalar, jagung, dan sayur seperti bayam, kangkung, kemudian pare dan timun. Kami juga menanam kacang panjang. Semua ini kita integrasikan bukan hanya untuk meningkatkan produksi, untuk penyediaan konsumsi, tetapi kita lebih mengembangkan lagi untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan memanfaatkan produk lokal atau pangan lokal. Yang pertama adalah pangan lokal ini memiliki kandungan karbohidrat yang rendah. Sehingga ini bisa juga untuk pengendalian penyakit diabetik. Yang kedua, kita menjaga stabilitas harga. Kabupaten Halmahera Tengah tidak termasuk di dalam 90 kabupaten yang dipantau inflasi. Tetapi kita setiap hari melakukan pemantauan terhadap indeks pertambahan harga atau IPH. Rata-rata IPH cukup tinggi untuk beras dan saat ini kami merasa bahwa kenaikan juga pada gula. Bagaimana agar inflasi ini bisa kita kendalikan? Kita meningkatkan produktivitas dan produksi pangan lokal sehingga bisa menyangga konsumsi beras. Walaupun terjadi kenaikan atau inflasi beras, di Halmahera Tengah tidak berpengaruh terhadap konsumsi. Jadi pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan UMKM. Dan yang terakhir adalah prioritas lingkungan hidup. Permasalahan utama di Halmahera Tengah ini adalah permasalahan sampah, terutama sampah plastik. Kami membagi klaster. Klaster Weda Tengah, kemudian klaster Weda Timur, dan klaster Kota Weda. 3 klaster ini sampah terbesar atau tertinggi itu ada di Kecamatan Weda Tengah. Karena banyaknya jumlah penduduk hampir 13.000 yang berada di Kecamatan Weda Tengah. Nah, ini menyebabkan kesadaran masyarakat yang rendah, kemudian belum memahami tentang manfaat dan bagaimana hidup sehat dengan menjaga lingkungan, sehingga kami cukup kewalahan menghadapi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Weda Tengah untuk pengendalian sampah. Karena itu pada hari ini kami sudah melakukan launching namanya Gemone Go. Jadi semua penanganan sampah dilakukan secara online. Nah, hari ini juga tim Kabupaten Halmahera Tengah, tim terpadu sudah melakukan pemantauan langsung di wilayah Weda Tengah, dan ini akan kami masuk kepada kos-kosan, kami masuk kepada kios, toko, dan retail lainnya agar pengendalian sampah ini bisa dilakukan secara terintegrasi, mulai dari masalah perizinan, masalah IMB, dan masalah tempat pembuangan sampah sementara yang harus tersedia di setiap kos-kosan. Sebagai titik awal jelajah, saya akan mengajak Anda menelusuri salah satu permukiman transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah. Seperti apa aktivitas dan kehidupan masyarakat di sana? Yuk kita tengok secara langsung.
Dengan menggunakan kendaraan roda 4, saya pun meluncur ke lokasi sasaran. Setelah menempuh perjalanan darat selama 25 menit, saya pun tiba di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan. Pemandangan alam yang menakjubkan. Atmosfernya benar-benar beda dengan daerah lain. Begitu memasuki Desa Wairoro Indah, mata saya dimanjakan aneka jenis tanaman perkebunan. 30 tahun silam, kawasan ini hanyalah sebuah lahan gambut, nganggur tidak produktif. Setelah ditempati masyarakat transmigrasi tahun 1992, area ini menjadi dapurnya Maluku Utara. Dari sinilah kebutuhan bahan makanan pokok seperti beras, sayur mayur, dan buah-buahan dipasok ke sejumlah daerah di Al-Jazirah Al-Mul, diantaranya Kota Sofifi, Kota Ternate, dan Kota Tidore. Kabupaten Halmahera Tengah juga dikenal sebagai daerah penghasil buah pala, fuli, dan cengkeh. Pala varietas Patani mendapat lisensi Kementerian Pertanian sebagai varietas unggul nasional. Pala jenis ini merupakan tipe varietas komposit hasil penyerbukan silang alami dalam populasi M. succedanea. Geliat sektor pertanian dan perkebunan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah. Berkebun dan bertani adalah aktivitas keseharian penduduk setempat. Bagi mereka, sawah tidak hanya sebatas lahan pertanian, melainkan simbol identitas sosial. Selain Desa Wairoro Indah, kawasan transmigrasi yang menjadi sektor pertanian unggulan Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu Desa Wale, Kecamatan Weda Utara, pemerintah daerah bakal menjadikan wilayah ini sebagai pengembangan pangan secara terintegrasi melalui program Food Estate atau dikenal program lumbung pangan. Halo Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ati dari tim Explore Nusantara. Apa yang sedang Bapak lakukan di sini, Pak? Saya ikut memantau dan melihat aktivitas petani di sini, di Desa Wairoro Indah. Padi ini adalah padi yang kami bersama kelompok tani di sini melakukan penanaman. Ini luasnya 25 hektar. Di 25 hektar ini 50% dari luasan yang menjadi target kami di 2023, yaitu 50 hektar. 50 hektar ini di Desa Wairoro Indah 25 hektar, kemudian di Desa Wale di SP1 SP2 10 hektar, dan 5 hektarnya dan 15 hektarnya ada di Desa Kluting Jaya. Kira-kira apa program Bapak atau pemerintah daerah setempat untuk mengaplikasikan program Food Estate, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, Pak? Ya, memang ada sedikit pemahaman orang tentang Food Estate. Kalau Food Estate itu membuka lahan yang cukup luas, tetapi saya pikir dengan membuka lahan, tapi kita treatment perlakuan lahan itu dengan sistem yang lebih baik, sehingga tidak akan berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Karena di sini di Weda Selatan, terutama Desa Wairoro dan desa-desa di sekitarnya adalah desa transmigrasi, maka saya menjadikan Kecamatan Weda Selatan itu sebagai penyangga pangan. Nah, sementara di kecamatan lainnya, ada 10 kecamatan di wilayah Halmahera Tengah ini, minus Kecamatan Pulau GB, karena di sana adalah kawasan pertambangan dan Weda Tengah. Sementara mulai dari Weda Timur, Patani, sampai ke wilayah Patani, kita akan menjadikan sebagai daerah penyangga untuk pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara di daerah selatan, itulah selain padi juga horti. Nah, kami ingin produk di sini bisa diserap oleh perusahaan, dan kalau panen produknya bagus, produksinya juga tinggi, kami ingin membuat branding sendiri. Jadi dengan adanya nanti ada food estate yang di luar pangan lokal dan padi, itu akan
kita akan ukur produktivitasnya. Jika nanti menghasilkan tinggi, kita ingin sekali Kabupaten Halmahera Tengah menjadi supplier bagi daerah lainnya. Jadi tidak hanya menghasilkan sendiri dan dikonsumsi sendiri, tapi kita ingin menjadi produsen bagi pangan lokal. Selain sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Halmahera Tengah ternyata mengoleksi deretan destinasi wisata alam dan wisata bahari yang mengagumkan. Mulai dari wisata bahari Nusliko, Goa Bokimororo yang diapit dinding batu menjulang tinggi, hingga Laguna Pulau Mor di Patani dengan view pasir putih yang eksotis. Ingin tahu lokasinya serta bagaimana bentuk keindahan destinasi wisata yang menawarkan pesona keindahan yang memukau? Yuk kita jelajahi satu persatu. Dan benar saja, pesona Telaga Nusliko melebihi ekspektasi saya. Hijaunya hutan mangrove, nyanyian burung, dan ragam jenis marga satwa yang hidup di kawasan ini menjawab hasrat keingintahuan saya. Untuk menjaga kenyamanan wisatawan, pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan fasilitas pendukung, seperti menyediakan wahana permainan air, cottage, dan air bersih. Nusliko Park menjadi primadona wisatawan lokal untuk healing bersama keluarga dan kerabat. Selain airnya teduh, pemandangan alam objek wisata Nusliko cukup keren dan mengasyikkan. Untuk menjaga dan merawat eksistensi, destinasi wisata dikelola langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah. Letaknya cukup dekat. Dari ibu kota Weda menuju Nusliko Park, pengunjung harus menumpangi kendaraan roda 4 atau roda 2. Jalur transportasi ke lokasi wisata Nusliko cukup baik, sehingga durasi perjalanannya hanya sekitar 15 menit. Setelah melihat dan menikmati keindahan alam Nusliko Park, saya mengajak Anda ke salah satu objek wisata alam Kabupaten Halmahera Tengah yang juga tidak kalah menariknya. Adalah Goa Bokimororo, destinasi wisata yang populer di Indonesia Timur, letaknya di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Jika belum pernah terdampar di Lembah Rimbun, tandanya kita belum pernah melihat dan merasakan bagaimana megahnya bumi yang kita pijak. Pamio ini kemudian membawa saya ke salah satu lembah hijau di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu Goa Bokimororo. Dengan menumpangi perahu kecil bermesin tempel, saya kemudian menelusuri Sungai Goa Bokimororo, kawasan geopark yang diapit batu kapur menjulang tinggi. Air sungainya segar berwarna biru toska. Di sekitarannya pun nampak hutan lindung yang didiami keanekaragaman hayati. Luar biasa keindahannya. Benar kata sastrawan, cukup melihat alam kita bisa merasakan kedamaian. Dan itulah suasana hati yang saya rasakan saat ini. Sayangnya, fantasi kedamaian tidak berlangsung lama. Antara happy dan tegang terakumulatif ketika perahu yang dinakodai Rahman mulai mendekati Mulu Goa Bokimororo. Semakin ke hulu sungai, suasananya semakin gelap. Disitulah adrenalin saya benar-benar diuji. Antara ketegangan dan kedamaian berkecamuk menjadi satu. Di dalam goa nampak bermacam-macam batu stalagmit dan stalaktit. Yang paling menarik dan menjadi favorit yaitu batu stalagmit menyerupai manusia dalam posisi bersujud. Inilah salah satu keunikan yang menjadi daya tarik bagi petualang. Setelah menikmati wisata alam Goa Bokimororo, saya mengajak Anda untuk menjelajahi destinasi wisata Bahari Pulau Mor, Kecamatan Patani, Halmahera Tengah. Dari Desa Gemya, saya menumpangi longboat bermesin 40 PK yang dinakodai Pak Udin. Cuacanya cukup bersahabat, air lautnya pun teduh. Sepanjang perjalanan nampak tebing batu yang eksotis. Gugusan pulau membiru menambah suasana alam Pulau Halmahera cantik dan mempesona. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, saya akhirnya tiba di Pulau Impian, yaitu Pulau Mor. Di pulau ini terdapat laguna, bentuknya seperti danau. Keren kan? Air lautnya pun jernih. Mata saya juga dimanjakan oleh hamparan pasir putih halus.
Pesona kebahariannya natural. Biota laut dan terumbu karang dan indah masih terjaga keberadaannya. Bagi yang hobi snorkeling dan diving, disinilah tempat yang paling cocok menjawab tantangan Anda. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta luas wilayah hanya sekitar 3 km persegi, menjadikan Pulau Mor memiliki daya tariknya tersendiri. Keindahannya begitu mempesona. Selain Pulau Mor, deretan destinasi wisata bahari di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, seperti wisata bahari Batu 2 Desa Tepeleo, serta Pulau Yoi, yang keindahan baharinya eksotis menjadi lokasi alternatif para wisatawan. Gugusan pulau dengan panorama pasir putih berkontur unik, dibalut kejernihan air laut dan keramahan penduduk setempat adalah kenikmatan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Pulau Mor di Kecamatan Patani dan Pulau Yoi di Pulau GB adalah sepenggal surga di Kabupaten Halmahera Tengah. Fantastis dan benar-benar is the best. Kabupaten Halmahera Tengah eksistensinya nyaris sempurna. Selain dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, daerah terpencil ini melahirkan sejumlah pahlawan nasional, di antaranya Sultan Nuku dan Haji Salahuddin bin Talabuddin. Dulunya Kabupaten Halmahera Tengah adalah bagian teritorial Kerajaan Tidore. Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah mayoritas memeluk agama Islam, yaitu sekitar 80,25%, Kristen Protestan 18,47%, Kristen Katolik 0,33%, agama Hindu 0,01% dan lain-lain 0,94%. Meski dihuni beragam etnis, suku, budaya, dan agama, hubungan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Tengah berjalan harmonis. Toleransi antar umat beragama terjalin baik dengan berpedoman filosofi Fagogoro, warisan kehidupan para leluhur. Pengaruh masuknya Islam di Kabupaten Halmahera Tengah terlihat dari berbagai tradisi, adat, dan budayanya. Sejumlah contoh akulturasi budaya masyarakat yang kini masih lestari bernuansakan Islam, yaitu budaya Coka Iba. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang digelar saat menyambut dan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berpakaian putih dan mengenakan topeng, pasukan Coka Iba pun menelusuri pemukiman warga dengan membawa rotan. Pemimpin Coka Iba disebut Coka Ibayani dan Coka Iba Gov. Budaya ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah, digelar pada 12 Rabiul Awal atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Budaya lainnya juga yaitu tarian lalayon. Tari tradisional ini hingga kini masih ditampilkan warga Halmahera Tengah pada saat pernikahan, penyambutan tamu acara adat, dan acara tradisional lainnya. Asal mula gerakan dalam tarian ini bersumber dari sebuah hikayat yang berkembang di masyarakat Weda, Patani, GB, dan Maba yang disebut Negeri Gamrange. Nyaris sempurna. Selain memiliki keindahan alam yang mempesona dan menakjubkan, Kabupaten Halmahera Tengah juga dikenal sebagai daerah penghasil nikel terbesar di dunia. Dulunya daerah ini sepi penghuni, kini berubah menjadi kawasan industri nikel raksasa dan menjadi surga bagi pemburu rupiah. Kabupaten Halmahera Tengah memiliki luas area pertambangan sekitar 71.522,70 hektar, tersebar di Weda Utara, Weda Tengah, dan Pulau GB. Nikel merupakan sumber daya alam yang paling diminati investor asing. Salah satunya yaitu PT Indonesia Weda Bay Industrial Park yang populer disebut IWIP. Perusahaan asal Cina ini bakal menjadi kawasan industri pertama di dunia yang mengelola sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir berupa besi baja dan baterai kendaraan listrik.
Area ini juga menjadi kawasan industri prioritas yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Aktivitas perusahaan tambang nikel ini menyerap sekitar 62.000 tenaga kerja dari berbagai pelosok Nusantara. Industrialisasi nikel di Kabupaten Halmahera Tengah membawa dampak positif besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik tingkat provinsi maupun skala nasional, yaitu 27%. Sebagai kawasan strategi nasional, kedudukan Halmahera Tengah menjadi pilar penyangga sekaligus memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional. Posisi ini kemudian dimanfaatkan Ikram Malan Sangaji sebagai potensi meminimalisir angka kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023 dengan mengusung 5 program prioritas andalannya. Pejabat Bupati bersama organisasi perangkat daerahnya terus berinovasi dan bekerja keras mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Sebagai pamong senior yang diberi mandat pemerintah pusat menduduki jabatan Bupati Halmahera Tengah selama 1 tahun, Ikram Malan Sangaji tidak kenal lelah menunaikan amanat konstitusi. Jarang berdiam diri di ruang kerja. Sejak dilantik menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Halmahera Tengah, Ikram lebih menyukai terjun ke lapangan dan menemui langsung masyarakatnya. Pemimpin yang akomodatif dan interaktif dapat mengurai problema sosial dan kemasyarakatan. Halmahera Tengah adalah ruang interaksi sosial yang majemuk, surganya bagi pencari rupiah. Kearifan lokal dan tradisi leluhurnya adalah pemersatu perspektif. Nilai filosofi Fagogoro sebagai karpet merah menjemput peradaban dunia di Kabupaten Halmahera Tengah.